Ya, terima kasih. Hormat kami kepada Komisioner KPU Labura, seluruh saksi yang hadir dalam rapat pleno terbuka pada hari ini untuk mencermati dari rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, khususnya Kecamatan Aikuo, setelah formulir D hasil kecamatan KWK yang ada di tangan saksi pasangan nomor urut 4 Kabupaten Labuan Batu Utara, kami melihat ataupun ingin penjelasan. Yang pertama, salah satu anggota PPK Kecamatan Aikuo tidak membubuhkan tanda tangan pada saat rekapitulasi penghitungan suara. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mempunyai catatan tersendiri untuk TPS 23 Desa Aik Korsik, yang mana kami lihat di rekapitulasi model D hasil kecamatan bahwa jumlah DPT di TPS 23 Aik Korsik itu DPT 139, yang mana surat suara diterima oleh ketua KPPS-nya adalah 118. Jumlah yang menggunakan hak pilih artinya jumlah suara sah ditambah batal 118 juga. Apakah ini memang disetting? Apakah ini memang surat suara yang diberikan oleh KPUD kepada PPK, khususnya Aikuo, memang jumlah surat suara ditambah 2,5% di TPS 23 memang kurang. Ini mohon klarifikasi dari PPK Kecamatan Aikuo. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saksi dari Paslon 4. Ya, ada pertanyaan untuk rekan-rekan Ibu. Dipersilahkan untuk bisa menyampaikannya. Baik, terima kasih kepada Bapak Saksi dari Paslon nomor 4. Yang pertama, untuk tanda tangan, mungkin yang diberikan kepada Bapak tersilap Pak untuk tanda tangan Bapak. Kami mohon maaf sekali lagi dengan besar hati Bapak kiranya memberi maaf kepada kami. Nanti akan langsung ditandatangani oleh nama yang belum tanda tangan. Siap. Untuk yang saksi lain ditandatangani enggak Pak? Lengkap semua. Oh begitu. Cuman hanya saksi 4 yang enggak bertekad satu ya Pak Saksi ya. Iya. Kalau boleh tahu Pak namanya Pak, siapa? Yang kosong itu tabel atas nama siapa Pak? Itu saksi. Bukan saksi. Itu saksi Pak, saksi yang tidak ada Pak nomor 5 Pak. Anggota BPK-nya ada yang apa? Ada yang kosong? Apa nih? Kalau di BA 04 itu M. Irham Ismail, nomor 5. Ya. Ya, bagaimana Bung Ilham? Tolong langsung dieksekusi di depan apa namanya dokumen yang beliau pegang. Silat. Tapi yang lain diteken ya, mungkin karena banyaknya. Untuk Bawaslu bagaimana dari teken? Tantangan juga. Oke. Iya. Sudah, oke, itu tanda tangan clear, sudah diskusi. Selanjutnya terkait dengan pertanyaan kedua untuk logistik surat suara, silakan. Ya, baik. Untuk logistik surat suara perlu kami sampaikan bahwasanya memang di TPS itu menerima 118 surat suara, begitu Pak. Dan kami sudah koordinasi dengan Perwacam Aikuo. Bagi yang masih belum memilih, kami arahkan ke TPS sebelahnya langsung. Seperti itu Pak. Bisa kami jawab. Kami boleh jelaskan teman-teman BPK, apakah pada hari H ada nggak pemilih yang tidak bisa menyerahkan hak pilihnya karena kekurangan website tersebut? Tidak ada. Tidak ada. Itu dipastikan. Dipastikan. Sudah disupervisi. Karena kawan-kawan TPS Desa Korsik langsung terjun ke sana dulu. Oh, langsung terjun ya. Langsung terjun ke sana. Namun di sana kan sinyal sangat lemah. Iya. Jadi mereka langsung turun ke lapangan, melihat apakah ada lagi mau milih ikut pindah gitu. Begitu. Iya. Jadi ya. Oke. Silakan Pak Saksi. Ya, artinya begini, memang hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Aikuo yang ada pada pasangan nomor 4 tidak ada satu angka pun yang berubah. Namun, ini adalah satu sampel
Ini sangat lucu sekali karena persentase surat suara itu harus sesuai dengan jumlah DPT. Artinya ditambah lagi 2,5%. Yang pertama, setelah proses pemungutan suara, ini tidak ada, apakah tidak dilakukan komunikasi di atasan saudara, artinya tidak melaporkan ke KPU Delabura bahwa surat suara di TPS 36 tersebut kurang. Jikalau seandainya ini disampaikan kepada pihak KPU Delabura, mungkin sisa surat suara ataupun bisa diambil alternatif dari TPS lain. Dan jikalau seandainya ada pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, dikarenakan tidak bisa menggunakan hak pilih di OPER, memang sah menurut peraturan dan perundang-undangan dialihkan ke TPS terdekat. Namun, jikalau hal itu lebih baik dilakukan apabila 100% dari jumlah DPT itu surat suaranya memang tersedia. Ini juga perlu kami harapkan klarifikasi dari KPU Labura, apakah memang jumlah penyortiran memang ini di BA serah terima surat suara ini memang keberadaannya kurang, atau memang di berita acara lengkap tapi kenyataannya di lapangan kurang. Kalau kami mendefinisikan, ini sangat-sangat menjadi pertanyaan besar. Kenapa jumlah surat suara yang diterima di TPS tersebut 118 yang menggunakan hak suara 118? Pas. Jadi boleh saja kami berprediksi bahwa kalau kami nanti mengatakan bahwa TPS tersebut sudah dipilih sebelum TPS dibuka. Kenapa? Karena jumlah surat suara sama pengguna hak suara di saat di TPS yang sama pas jumlahnya. Ini perlu klarifikasi dulu, baik itu dari PPK dan juga memang saksi kami kemarin di PPK menyampaikan hal yang sama. Namun yang lebih lucunya lagi di rekapitulasi ini, apakah sebaiknya disesuaikan jumlah DPT dengan surat suara yang diterima? Karena kami yakin dan percaya, baik itu pihak ketiga yang mengadakan surat suara di KPU Labura itu sesuai dengan jumlah DPT yang ada ditambah 2,5%. Kalau memang 900 TPS ini ada lagi terjadi demikian kekurangan, di mana keberadaan surat suara tersebut? Kami memang tidak terlalu jauh, tidak memeriksa apakah ada lagi sisa surat suara yang tidak tercoblos di TPS 36 tersebut. Kami tidak sampai ke sana. Tapi kalau kita urut nanti misalnya ternyata ada sisa surat suara yang tidak digunakan di TPS 36 itu, apa kira-kira solusinya? Itu mungkin dari kami sementara, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Saksi. Tadi kembali mempertanyakan terkait dengan apa namanya tanggapan terkait dengan jumlah surat suara yang tidak sesuai dengan jumlah DPT di TPS tersebut. Bahkan TPS 36 itu hasil surat suaranya berketepatan, angkanya itu sama dengan seluruh jumlah suara yang hasil dari TPS 23 ya eksklusif seperti itu, TPS 23 yang mana DPT-nya TPS 23 eksklusif ini perempuan laki-laki 69, perempuan 70, seperti itu jumlah DPT-nya. Oke, terkait dengan perlu kami perjelas sebelum nanti ketua menambahkan ketua begitu. Teman-teman PPK Badan ad hoc di bawah tidak pernah menyentuh logistik seperti Pak Saksi. Ya, logistik ada di gudang di set oleh oleh tim set dari KPU Kota. Kawan-kawan PPK sampai dengan BPS, bahkan KPPS hanya menerima distribusi pengiriman. Jadi pada pada H-1 kawan-kawan PPK ini menerima distribusi logistik sudah dalam bentuk tersegel. Jadi mereka tidak mengerti di dalamnya apa yang terjadi, kekurangan ataupun kelebihannya. Selanjutnya H-1 juga kotak itu sudah harus sampai ke TPS, bahkan dibuka pada pagi hari
saat proses pemungutan di TPS itu dilaksanakan. Tentu jumlah dari logistik tersebut pastinya tidak kalau orang BPK dan jajaran ke bawah tidak mengetahui. Nah, ini yang harus didudukan sehingga nanti tim ses kabupaten yang akan mengaksesnya. Tentu itu clear dulu, BPK tidak ada safety. Mungkin nanti terkait dengan jumlah yang suara-suara yang tidak tercoblos juga mungkin bisa lebih bisa diperjelas. Tentu untuk masalah logistik nanti langsung kedua ya bisa menyampaikan. Kami persilakan. Baik, terima kasih presiden kami kepada saksi 04. Inilah kalau udah mantan KPU jadi saksi Pak Marudi agak apa salah. Sambil menunggu Bu Juli, staf KPU yang sedang mengambil berita acara serah terima hasil sortir, perlu kami jelaskan bahwa karena memang ini di luar dari substansi rekapitulasi hasil, kami menjelaskan bahwa sebelum kita laksanakan pengiriman kepada teman-teman BPK sampai kepada tingkat PPS dan KPPS, maka di gudang itu kita lakukan sorlip yang dikomandoi oleh langsung Bapak Sekretaris KPU Labuan Utara, bahwa sesuai dengan SK 511 dan 421 kita menghitung jumlah yang ada di DPT ditambah dengan 2,5%, dan itu sudah dihitung lengkap oleh Sekretariat KPU Labuan Utara. Nah, setelah lengkap dihitung sampai ada sekitar 3 kali perhitungan sesuai dengan jumlah dan kebutuhan TPS masing-masing, sehingga dimasukkan ke dalam plastik dan itu dijaga di posko gudang paling sudut sebelah kanan. Nah, setelah dimasukkan ke dalam plastik, pada saat pengepakan dan pendistribusian, tentu plastik ini diambil dan dimasukkan ke dalam sampul surat suara. Nah, menurut pengamatan kami bahwa penghitungan itu sudah dilakukan sesuai dengan tepat jenis, jumlah, dan tepat pendistribusian. Kalau kemudian ditemukan di lapangan, maka kita akan lakukan sinkronisasi dengan jumlah surat suara yang sudah kita musnahkan, dan begitu. Nah, sesuatu yang sudah kita upayakan bahwa hasil sorlip dan jumlah yang dimusnahkan dan jumlah yang sudah kita cetak ini menurut pandangan kita sudah cukup dengan jumlah yang kita kirimkan. Ternyata pada saat di TPS, kalau ini adalah temuan yang saksi 04, maka memang benar boleh diambil dari TPS terdekat. Untuk tujuannya adalah bagaimana hak pilih masyarakat ini diakomodir dan begitu. Tapi tentu pertanyaan ini di luar dari substansi hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara. Jadi ini yang bisa kami sampaikan sambil menunggu berita acara serah terima kepada teman-teman BPK, semuanya lengkap, dan sisa surat suara malam itu disaksikan bersama dengan Pak TNI, Pak Kapolres Kawak Sunda, dan Bawaslu dan KPU Labura bahwa ada surat suara yang tidak layak untuk kita kirimkan atau disebut dengan surat suara rusak, dan ada juga surat suara yang berlebih yang masih bagus, tapi karena menurut perhitungan sudah cukup, maka itu ikut dimusnahkan secara keseluruhan. Jadi tentu surat suara yang sudah kami kirimkan itu menurut pandangan dan perhitungan Sekretariat KPU Labuan Utara itu sudah sesuai dengan jumlah yang ada di DPT seluruh Labuan Utara. Ini yang bisa saya jelaskan, Pak saksi dari 04. Ya, terima kasih. Kami salut juga dan bangga terhadap kinerja PPK Kecamatan Aikuo. Namun hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi, satu pun tidak ada perolehan suara yang berubah, baik berkurang dan bertambah yang ada di tangan saksi 04. Artinya hari ini kan perlu kita sinkronkan data. Sinkronkan data antara berita acara yang diserahkan oleh KPU kepada PPK dan sesuai dengan berita acara pleno yang di tangan PPK sekarang. Artinya sangat nanti tidak berbeda. Saya kasih misalnya KPU Labura DPT itu 235.779 yang didistribusikan, sementara setelah dijumlahkan surat suara yang diterima seluruh PPK kan berbeda. Artinya ini, kami bukan berarti kembali dibuka kotak, enggak. Artinya
dengan temuan yang seperti ini, mari bersama kita sinkronkan data antara berita acara penyerahan surat suara yang ada di KPU dengan diterima di TPS 35 tersebut agar datanya sinkron. Ini yang maksud kami. Terima kasih, Ketua.